Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya, meski cuaca mendung, kadang hujan, kadang panas. Ini kita tetap menjaga kesehatan, biar kita fit dan semangat dalam belajar ya. Ya, Bu. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, Ketua Kelas kepada Molly, harap pimpin doanya hari ini. Baik, Bu. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, agar proses pembelajarannya berjalan dengan lancar, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Ketua Kelas telah membimbing kita untuk berdoa. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen nih. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Bu. Alhamdulillah kita bisa hadir semua. Nah, kemarin Nurul Agustia ini dalam keadaan kurang sehat. Apakah hari ini sudah fit untuk mengikuti pembelajaran? Sudah, Bu. Kemarin Alhamdulillah. Ya, semoga tetap semangat ya meski keadaan masih kurang fit. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar nih tentang tetapan kesetimbangan. Nah, ada yang masih mengingat nih bagaimana cara menentukan tetapan kesetimbangan atau KC? Nah, ada yang masih ingat? Bisa tunjuk tangan yang mau jawab. Ya, Bu. Iya, silahkan. Ya, untuk menentukan KC, Bu, sebelumnya ya, Bu, suara saya agak serak-serak. Iya, tidak apa, Zulfadilah, yang penting terdengar. Ya, Bu. Jadi untuk menentukan tetapan KC itu caranya konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya, kemudian dibagi dengan konsentrasi reaksinya dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing, Bu. Baik, Zulfadilah, terima kasih ya, bagus sekali jawabannya. Nah, ada yang lain mungkin bisa tunjuk tangan? Saya, Bu. Iya, kepada Tia, dipersilahkan. Bu, kalau kita cari KC itu kan Bu pakai konsentrasi produknya, terus kita pangkatkan sama koefisiennya, terus kita bagi sama konsentrasi si pereaksi kan Bu, pangkat koefisiennya kan Bu. Iya, bagus sekali ya Tia, terima kasih atas jawabannya, betul ya. Dari pernyataan kedua teman kita, Zulfadilah dan Tia sudah benar, tetapan kesetimbangan itu ditentukan dari konsentrasi produk dipangkatkan koefisien, dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien dalam bentuk gas atau larutan. Nah, selanjutnya, pada hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, coba kalian amati dulu gambar yang sudah Ibu tampilkan pada slide ini. Nah, di sini sudah ada gambar kelas A dan kelas B. Nah, dari gambar ini, di kelas A terdapat ada 8 orang siswa. Sedangkan di kelas B ada 4 orang siswa. Otomatis kelas A dan kelas B di sini tidak setimbang. Nah, adakah yang mengetahui bagaimana kelas A dan kelas B ini untuk setimbang jumlah peserta didiknya? Ada yang mengetahui? Boleh tunjuk tangannya. Saya, Bu. Iya, kepada Mauli, dipersilahkan Mauli. Kelas A ini kan Bu, jumlah siswanya kita lihat dari gambar ada 8 orang. Sedangkan kelas B ada 4 orang. Jadi 2 orang dari kelas A ini pindah ke kelas B agar terjadi keseimbangan antara kelas A dan kelas B. Nanti akan membentuk keseimbangan baru antara kelas A dan kelas B. Jadi kelas A-nya ada 6 orang, kelas B-nya 6 orang. Sudah seimbang, Bu. Baik, terima kasih ya Mauli. Betul ya jawaban Mauli. Nah, di sini kita bisa lihat nih, setelah ada
dua orang yang pindah dari kelas A ke kelas B, maka akan membentuk kesetimbangan, di mana kelas A sudah memiliki peserta didik jumlahnya 6 orang, di kelas B juga 6 orang, sehingga membentuk kesetimbangan baru antara kelas A dan kelas B. Nah, begitu juga dengan reaksi kimia. Reaksi kimia itu juga harus memiliki kesetimbangan antara reaksi dan produknya. Reaksinya harus memiliki kesetimbangan, juga produknya juga harus memiliki kesetimbangan. Nah, selanjutnya di sini kita dalam pembelajaran ini, adapun KD yang digunakan adalah 3.9 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Dengan IPK-nya menganalisis pengaruh konsentrasi dan suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Apa nih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kalian bisa bekerja sama dan merasa tanggung jawab dengan menganalisis pengaruh konsentrasi dan suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Berhubung hari ini kita menggunakan metode diskusi, nanti Ibu akan membagikan LKPD pada masing kelompok. Kemudian setelah dibagikan LKPD, kalian akan mengamati video yang akan Ibu tampilkan. Setelah diamati, maka kalian akan berdiskusi untuk menemukan masalah dan menjawab pertanyaan pada LKPD tersebut. Nah, nanti pada saat diskusi, jangan lupa kalian bisa menggunakan sumber-sumber yang lain seperti pada buku paket atau modul. Nah, setelah berdiskusi, kalian akan mempresentasikan. Nah, yang presentasi di sini nanti akan Ibu tunjuk. Nah, maka siap-siap untuk semua anggota kelompok. Jangan cuma hanya berpacu pada satu orang. Maka semuanya harus siap ya untuk maju nanti siapapun Ibu tunjuk nanti. Ya. Nah, selanjutnya, di sini pada pertemuan sebelumnya kita sudah membagi kelompok belajar. Nah, untuk mengingatkan kembali, ini ada kelompok satunya Rizka, Nalfi, dan Nurul Agustia. Kelompok duanya itu Rina, ada Mel. Tiganya itu Mauli, Nofri, Lucy, dan Andriani. Nah, kepada nama-nama yang udah Ibu sebutkan tadi, duduk di kelompoknya masing-masing ya, dan jangan ribut. Oke? Ya, Bu. Ya, gimana? Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, setelah duduk di kelompoknya masing-masing, nah ini Ibu akan menyampaikan aspek penilaian apa yang akan Ibu nilai dalam pembelajaran nanti. Nah, di sini ada 3 aspek yang akan Ibu nilai. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga ada keterampilan. Pengetahuan itu bagaimana? Nanti di akhir pembelajaran kita akan ada kuis. Nah, di situ kalian akan mengerjakan kuis, kemudian ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini apa? Waktu presentasi. Nah, baik itu menjawab pertanyaan, memberikan pertanyaan, menanggapi. Nah, itu akan dinilai ya setiap kelompoknya. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menayangkan video yang akan kalian amati. Nah, sebelum Ibu menayangkan video, Ibu telah membagikan LKPD pada grup WhatsApp kelas kita. Nah, sekarang coba kalian perhatikan LKPD yang telah Ibu bagikan. Siapa yang belum download, bisa download dulu biar bisa dikerjakan nanti. Gimana? Sudah memperhatikan LKPD yang telah Ibu kirim? Sudah, Bu. Sudah. Nah, coba perhatikan di halaman 3, 4, dan 5. Nah, di halaman 3, 4, dan 5 ini, nanti kalian akan mengerjakan pertanyaannya itu berdasarkan video. Nah, biar tidak berulang-ulang Ibu menayangkan videonya, maka sekarang amati dulu halaman 3, 4, dan 5-nya. Nah, kalian tulis jawabannya, kalian amati, dan dituliskan kepada halaman 3, 4, dan 5 dari video yang akan Ibu tayangkan. Oke, sudah siap? Bu, lihat dulu, Bu. Oke, Bu tunggu ya.
Sudah, Tia? Ya Bu, lagi dikerjain ini Bu. Belum di-download ya LKPD-nya, Tia? Udah Bu, lagi nulis Iya. ini Bu. Iya, coba perhatikan halaman 345-nya biar kita tayangkan video karena halaman 345 itu pertanyaan dari videonya. Maka amati video dulu baru bisa jawab halaman 345-nya. Ya, Bu. Oh iya Bu ya. Oke, udah ya. Ya Bu. Oke, ini perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Sepertinya video ini tidak bisa berputar ini. Ada yang bisa melihat? Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Yang terlihat apa anak-anak? PPT-nya ya? PPT-nya pun nggak terlihat. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Sudah terlihat? Oh, sudah Bu. Sudah ya. Oke, nah ini video pertama untuk pengaruh konsentrasi. Nah, coba amati dari video ini. Baik, ini video yang kedua. Nah, bagaimana anak-anak sudah memperhatikan kedua videonya? Sudah Bu. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, nah dari video tersebut, nah kita bisa mengetahui faktor-faktor arah pergeseran kesetimbangan. Yang pertama tadi konsentrasi, nah yang kedua itu suhu. Nah dari tayangan video itu kalian bisa menjawab LKPD di halaman 3, 4, dan 5. Nah pada halaman selanjutnya kalian bisa mengerjakan LKPD-nya bisa dari modul, bisa dari buku paket. Nah, di situ ada pertanyaan dan diskusikan dengan anggota pada LKPD. Nah, di sini Ibu memberikan waktu selama 15 menit untuk mengerjakan lembar LKPD-nya dan kemudian nanti setelah kita berdiskusi di dalam kelompok masing-masing, kalian akan mempresentasikan ke depan masing-masing kelompoknya. Oke, sudah mengerti ya? Nah, sekarang Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Udah boleh mengerjakan masing-masing kelompoknya.
Bagaimana dengan kelompok 1? Aman? Gimana kelompok 1, Ibu Nalfi dan kawan-kawan? Bu. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah aman? Kelompoknya bisa menjawab LKPD? Tidak ada pertanyaan? Bisa, Bu. Bisa, Oke. Bu. Kelompok 2 gimana nih? Zulfadila, apakah ada Bu, aman. pertanyaan? Insya Allah aman, Bu. Alhamdulillah. Nah, kelompok 3 gimana nih? Lucy dan kawan-kawan, apakah bisa menyelesaikan LKPD-nya? Bisa, Bu. Oke. Nah, semangat ya. Meski banyak pertanyaan, tapi tetap semangat. Oke, Bu. Bagaimana? Sudah selesaikah LKPD-nya? Kelompok 1, 2, dan 3, bagaimana perkembangan mengerjakan LKPD-nya? Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Sedikit lagi, Bu. Oke, Bu tunggu. Waktunya 5 menit lagi ya. Iya, Bu. Oke. Ada yang udah nih, ada yang belum ya? Kelompok berapa yang belum? Kelompok 1, Nalfi udah? Lagi ya, Bu. Sudah ya? Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi ya, Bu. Udah mau Oke, selesai, oke. Bu. Tapi dikit lagi. Baik, baik. Tunggu. Gimana? Apa udah siap pengerjaan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Oke, nah berhubung kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, maka selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil kerja LKPD kalian. Sebelum kalian mempresentasikan, Ibu akan membagi dulu. Nah, ini ada video 1 tentang konsentrasi, ada video 2 tentang suhu, dan ada pengerjaan soal pada halaman 3, 4, 5. Nah, kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengaruh konsentrasi, kelompok 2 akan mempresentasikan pengaruh suhu, sedangkan kelompok 3 akan mempresentasikan soal-soal dari pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, baik ya, mengerti ya? Oke, yang pertama maju untuk presentasi yaitu kelompok 1 yang diwakilkan oleh Nalfi. Kepada kelompok 1 dipersilahkan untuk berpresentasi. Baik, Bu. Terima kasih. Kami akan menampilkan diskusi kami dari kelompok 1, yaitu yang pertama, berdasarkan video tersebut, permasalahan yang dapat kami identifikasi adalah 1. Ya, Bu. Ini, Bu. Berilah tanda pada salah satu pilihan warna larutan setelah mengamati video pada tabel berikut ini, yaitu pengaruh konsentrasi. Warna larutan sebelum direaksikan, yaitu FeCl3, warnanya kuning, kemudian KSN, warnanya kuning, warna
larutan setelah direaksikan FeSCN2 positif, yaitu merah bata, kemudian FeCl3 berlebih, merah pekat. Mengapa penambahan FeCl3 berlebih pada larutan FeSCN2 positif membuat larutan berubah warna menjadi semakin pekat? Jelaskan arah pergeseran kesetimbangan yang terjadi. Ketika penambahan FeCl3 berlebih menyebabkan perubahan warna menjadi lebih pekat. Hal ini disebabkan adanya penambahan konsentrasi Fe3 positif sehingga kesetimbangan reaksi bergeser ke arah produk yang menyebabkan warna dari FeSCN2 positif semakin pekat. Demikian Bu hasil diskusi kami dari kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang telah presentasi. Nah, terima kasih ya. Nah, adakah yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 1-nya? Ada? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, maka kita lanjut ke kelompok 2. Nah, dipersilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang pengaruh suhu. Kepada kelompok 2 yang diwakilkan Zulfadila, dipersilahkan. Baik Bu, terima kasih Bu. Ini yang pengaruh suhu aja ya Bu? Iya. Nah, pertanyaannya, mengapa gas NO2 tidak dimasukkan ke dalam air dingin mengalami perubahan warna? Jelaskan arah pergeseran kesetimbangan yang terjadi. Menurut jawaban kelompok kami, ketika gas NO2 dimasukkan ke dalam air dingin, maka terjadi penurunan suhu, sehingga arah pergeseran kesetimbangan bergeser ke arah endoterm, yang menyebabkan terjadinya perubahan warna dari orange menjadi tidak berwarna. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa gas NO2 ketika dimasukkan ke dalam air panas mengalami perubahan warna atau kembali ke warna sebelumnya? Jelaskan arah pergeseran kesetimbangan yang terjadi. Menurut jawaban kelompok kami, ketika gas NO2 dimasukkan ke dalam air panas, maka terjadi kenaikan suhu, sehingga arah pergeseran kesetimbangan bergeser ke arah eksoterm, yang menyebabkan terjadinya perubahan warna dari tidak berwarna menjadi warna oranye. Bu, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bisa menanggapi. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih juga kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, ada yang ingin bertanya, menanggapi dari presentasi kelompok 2? Ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 3. Nah, dipersilahkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang diwakilkan oleh Lucy. Nah, kepada kelompok 3 dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pertanyaan pada LKPD. Pertanyaan pertama, ke arah manakah kesetimbangan bergeser bila pada reaksi kesetimbangan 2SO2 ditambah O2 setimbang 2SO3? Jika SO2 ditambah, dan yang B, jika SO3 ditambah, kemana arah bergesernya? Jawabannya adalah, jika SO2 ditambah, berarti konsentrasi SO2-nya bertambah, sehingga kesetimbangan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Yang kedua, jika SO3-nya ditambah, artinya konsentrasi SO3-nya bertambah, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke presi.
Pertanyaan kedua, pada reaksi kesetimbangan C ditambah CO2 menghasilkan 2 CO, nilai delta H-nya plus 120 kJ. Bagaimanakah pengaruh terhadap CO jika A suhu dinaikkan, B suhu diturunkan? Jawabannya adalah jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, yaitu ke reaksi endoterm. Karena delta H positif dan ke kiri itu reaksinya exo. Yang B, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri atau ke reaksi exotherm. Demikian penyampaian hasil diskusi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Adakah yang ingin bertanya atau menanggapi hasil diskusi kelompok 3? Nah, tidak ada ya. Nah, kita beri applause dulu untuk kelompok 3. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 pada hari ini. Nah, bagusnya kalian sudah mempresentasikan dengan maksimal dan secara aktif semuanya ya, anggota kelompoknya. Baik. Nah, berhubung kita sudah presentasi, maka masing-masing kelompok harus mengumpulkan LKPD-nya ke meja Ibu. Nah, boleh ya dikumpulkan LKPD-nya sekarang sebelum kita melanjutkan ke pelajaran. Boleh, Bu. Oke, nah sudah ya. Selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan penguatan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Nah, sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan itu ada 4. Berhubung hari ini kita belajarnya tentang konsentrasi dan suhu aja, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan tentang tekanan dan volume. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi yang kedua suhu, yang ketiga tekanan, dan yang keempat volume. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama sekali yaitu tentang konsentrasi. Nah, jika konsentrasinya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pihak lawan. Nah, jika konsentrasinya diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat itu sendiri. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan contoh. Nah, di sini ada contohnya, 2SO2 ditambah O2 setimbang menghasilkan SO3. Pertanyaannya, bagaimana arah kesetimbangan jika konsentrasi SO2 ditambahkan? Yang ke B, bagaimana jika konsentrasi SO3 ditambahkan? Nah, adapun untuk penyelesaiannya, yang pertama A itu kan pertanyaannya jika konsentrasi SO2 ditambahkan. Bagaimana arah kesetimbangannya? Maka jika konsentrasi SO2 ditambahkan, berarti kesetimbangan bergeser ke arah kanan atau produk. Nah, ini sesuai dengan 1. Jika konsentrasi diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Nah, posisi SO2 di sini bergeser ke arah kanan atau produk. Sedangkan yang B, pertanyaannya yaitu bagaimana jika konsentrasi, berarti kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau reaksi. Mengapa demikian? Posisinya pada produk. Nah, arah lawannya apa? Reaksi. Maka arah kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri, yaitu arah reaksi. Kedua itu pengaruh suhu. Nah, bagaimana pengaruh suhu? Nah, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak yang menyerap panas atau endoterm. Ada yang masih ingat apa simbol dari endoterm? Positif apa negatif? Endoterm. Ada yang masih ingat? Positif, Endoterm Bu. itu positif apa negatif?
Positif, Bu. Ya, betul ya, positif. Nah, eksoterm itu berarti lawannya negatif. Nah, jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke pihak yang membebaskan panas atau membebaskan kalor. Nah, di sini ada contoh. N2O4 dalam keadaan setimbang menghasilkan NO2 dengan delta H-nya sama dengan plus 57,2 kilojoule. Nah, plus di sini menandakan bahwa dia reaksi endoterm. Nah, bagaimana arah kesetimbangan jika suhu dinaikkan dan suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah endoterm, yaitu arah produk NO2. Nah, kenapa demikian? Pada reaksi yang telah disediakan ini, reaksinya adalah reaksi endoterm. Mengapa endoterm? Karena di sini ada delta H-nya sama dengan plus 57,2 kilojoule. Menandakan produk ini endoterm. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah. Nah, bagaimana jika suhu diturunkan? Jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm, yaitu arah pereaksi N2O4. Yang mana arah pereaksinya? Yaitu N2O4. Nah, otomatis jika NO2 adalah endoterm, maka lawannya adalah arah reaksinya ke arah eksoterm, yaitu arah pereaksi N2O4. Nah, setelah ini, setelah Ibu menjelaskan tentang penguatan materi, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, maka kita akan melakukan refleksi atas pembelajaran kita hari ini. Nah, ada yang ingin menyampaikan refleksinya hari ini tentang pembelajaran kita? Jika ada, boleh tunjuk tangannya. Ya, Bu. Ya, baik. Kepada Rizka, dipersilakan. Iya, Bu. Refleksi ya, Bu. Ya, Rizka, nggak kedengaran. Iya, refleksi ya, Bu ya. Iya. Ya. Yang pertama pengaruh konsentrasi, Bu. Jika konsentrasi zat diperbesar, maka reaksi kesetimbangan bergeser ke arah berlawanan. Jika konsentrasi zat diperkecil, maka reaksi kesetimbangan bergeser ke arah zat yang tersebut. Baik, terima kasih Rizka. Ada yang ingin menyampaikan lagi refleksi pembelajaran hari ini tentang suhu? Saya, Bu, saya. Ya, boleh. Saya yang pengaruh suhu boleh, Bu? Boleh, silahkan ya Zulfadila. Iya, jika suhu diperbesar, maka reaksi kesetimbangan bergeser ke arah endoterm. Jika suhunya diperkecil, maka reaksi kesetimbangan bergeser ke arah eksoterm, Bu. Baik, terima kasih Rizka dan Meli. Betul ya, yang disampaikan oleh kawan kita Rizka dan Zulfadila. Maaf ya, tadi Rizka dan Zulfadila. Nah, selanjutnya, setelah kita melakukan penguatan materi, setelah kita merefleksi pembelajaran hari ini, maka kita akan mengerjakan kuis untuk hari ini. Nah, baik anak-anak, sekarang kalian mengeluarkan kertas untuk mengerjakan soal yang sudah Ibu tayangkan di slide PowerPoint ini. Nah, kalian, Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk pengerjaan 2 soal ini. Kalian tidak usah menuliskan soalnya, langsung ke jawabannya aja untuk menghemat waktu ya. Oke, sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk pengerjaan soal kuisnya. Oke, dipersilahkan. Ya, Bu. Bagaimana?
mengerjakan soal kuisnya? Aduh, HP udah. Sudah? Sudah mengerjakan soal kuisnya? Sudah, Bu. Sudah Oke, siap. nah berhubung sudah mengerjakan soal kuisnya, maka kumpulkan ya semua ketua kelas, semua anggota kawan-kawannya harap mengumpulkan kepada ketua kelas dan ketua kelas menyerahkan ke Ibu ya, Molly. Ya, Bu. Oke, nah selanjutnya berhubung kita sudah mengerjakan soal kuis, Ibu akan menyampaikan hasil penilaian presentasi kita hari ini. Nah, tadi kalian sudah melaksanakan nih presentasi. Nah, dari hasil presentasi dari kelompok masing-masing, di sini Ibu ada 4 aspek yang dinilai tadi. Ada keterampilan berkomunikasi, ada mengajukan pertanyaan, ada memberikan tanggapan, dan ada menjawab pertanyaan. Nah, dari kelompok 1, setelah didapatkan nilai masing-masing dari aspek penilaiannya, didapatkan nilai rata-ratanya adalah 84. Nah, kelompok 1. Nah, selanjutnya mendapatkan nilai 85. Nah, rata-ratanya 85. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 3 itu mendapatkan nilai 86. Nah, kelompok 3 selamat ya, memiliki skor tertinggi pada hari ini. Nah, pada kelompok 3 Ibu akan memberikan reward berupa sertifikat untuk masing-masing anggota kelompoknya. Nanti Ibu akan kirim ya sertifikat untuk hari ini. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 jangan putus asa. Nanti di pertemuan selanjutnya kalian harus lebih bagus lagi, harus lebih aktif lagi dalam berdiskusi supaya mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa mendapatkan reward dari Ibu. Oke ya? Nah, baik, berhubung hari ini sudah berakhir waktunya, maka Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, ketua kelas, Molly bisa pimpin doa penutup belajarnya. Ya, Molly. Ada Molly-nya? Ada, Bu. Iya. Iya, Molly bisa pimpin doa penutup belajarnya. Ya, Bu. Kita tutup dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, berhubung kita sudah berdoa, untuk selanjutnya Ibu memberitahu bahwa kita pelajarannya itu faktor-faktor arah kesetimbangan juga, tetapi yang dibahas adalah tekanan dan volume. Nanti kalian harap merangkum hasil yang kalian pelajari di rumah ya, untuk pelajaran selanjutnya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kita tetap menjaga kesehatan biar kita tetap semangat dalam belajar ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama.